Mungkin sebelum jawab Bang Opo ya, mungkin saya ulangi lagi ya Bang Opo ya. Jadi menurut Bang Penunggang Kuda itu ada kontradiksi lah dari pernyataannya Bang Opo ini ya. Karena katanya kan kita harus kembali ke Allah dan Rasulnya, atiullah wa atiur Rasul. Tapi kenapa kok seakan-akan menolak sunnah itu? Dengan dikaitkan dengan ayat yang tikunganil hawa ya, ila wahyu yuha itu, kenapa itu tidak dikaitkan ke sunnah Rasul gitu? Nah seperti itu Bang Opo, silakan jawab Bang Opo. Halo. Ya silakan. Jadi gini, ya, bicara Allah dan Rasul, ya kan, itu tidak dipisahkan dengan bicara Allah itu Al-Quran, Rasul itu hadis perawi, nggak gitu. Hadis perawi itu bukan wahyu, yang Rasul sampaikan itu wahyu, bukan hawa. Dan hadis perawi itu bukan wahyu, nggak ada yang bilang itu wahyu. Jadi yang wahyu itu adalah, ya, udah saya bilang tadi, yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Hikmah itu apa? Nggak bisa dikaitkan dengan sunnah Rasul. Nggak ada penjelasan kata frase sunnah Rasul dalam ayat-ayatnya. Yang ada adalah al-hikmah sama dengan huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitab. Jadi al-hikmah itu adalah isi daripada Alkitab, isi pokoknya, esensinya, ayatum muhkamatun. Jadi kalau bicara esensi pokok dari Alkitab itu adalah al-hikmah itu. Kalau bicara Alkitab itu adalah bicara kulit. Jadi yang kita lihat secara tertulis itu Alkitab. Tetapi yang kita lihat secara tersirat itu, itulah al-hikmah. Karena al-hikmah itu sama dengan isi pokok daripada Alkitab atau filosofinya gitu. Atau maknanya gitu. Atau hukum yang terkandung pada Alkitab, itulah al-hikmah. Jadi bicara kembali kepada Allah dan Rasulnya, ya kembali kepada Alkitab dan wal hikmah. Nggak bisa itu. Kalau kembali kepada selain itu, ya berarti kita mencampur adukan. Oh, apa yang disampaikan oleh apa yang diikuti Rasul itu wahyu kok? Wahyu. Lah, hadis perawi itu bukan wahyu. Yang bilang hadis perawi itu wahyu, inilah selama ini yang membuat umat Islam terbelakang. Ini masalahnya gitu. Karena menganggap hadis perawi itu wahyu gitu. Sementara wahyunya sendiri, ya, yang diikuti oleh Nabi itu, Nabi Muhammad itu yang diikuti cuma Al-Quran, bukan hadis perawi Musa. Tidak ada hadis perawi Musa diikuti oleh Muhammad. Hadis perawi Isa, tidak ada. Dia ngikuti, dia dan pengikutnya pasti mengikuti Al-Quran. Al-Quran itu isinya apa? Kalau dibagi adalah ilmu tentang Alkitab wal hikmah. Al-hikmah itu apa? Jangan dibolak-balik ke hadis perawi. Rujukannya, wong Al-Quran ini rujukan. Al-hikmah itu adalah ayatun muhkamatun hunna umul kitab. Jadi ayatun muhkamat itu adalah ayat-ayat tentang hukum gitu. Wal Quran, Yasin, wal Quran, Hakim, Al-Hakim. Jadi nggak kemana-mana, situ-situ aja itu. Jadi menjelaskannya itu bukan dengan asumsi manusia gitu, tapi menjelaskannya dengan ayatin bainatin. Dan itu memang ayat-ayat Allah itu bukan saling seperti sampah yang berserakan, tidak. Yang seperti sampah itu adalah asumsi manusia. Kalau Al-Quran itu bukan seperti asumsi manusia yang seperti sampah gitu. Tidak, dia hidangan dari langit itu tidak seperti hidangan sampah. Nah, terus yang kedua, masalah itu tadi kembali kepada penunggang kuda. Ini jelas, wala a'lamul ghaib. Aku bukanlah yang paling tahu. Aku juga tidak mengatakan padamu sesungguhnya aku malakun. Pastilah aku mengikuti. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan. Yang diwahyukan bukan hadis perawi. Nggak pernah Allah mengatakan hadis perawi itu wahyu. Kecuali manusia yang mengatakan itu. Makanya kata Nabi Muhammad, aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan.
Aku yang mana, Muhammad yang mana ini yang mengikuti wahyu? Muhammad yang Allah jelaskan pada ayat-ayatnya, bukan Muhammad yang dijelaskan oleh manusia gitu. Beda. Muhammad yang dijelaskan oleh manusia itu udah bias dia. Udah bias sekali, tapi Muhammad yang Allah jelaskan ini Allah menjelaskan tentang Muhammad ini. Disuruh ngatakan, Muhammad katakan ini. Jadi untuk berkata aja Muhammad itu enggak pakai pendapat Hawa dia bukan Hawa. Ngomong aja dia harus diajari gitu. Muhammad kul, katakanlah aku lakum. Jadi suruh ngatakan kepada umatnya perkataan dari Allah kan yang disuruh katakan, bukan perkataan dari kreativitas dia. Orang dia bilang aku nggak punya ilmu kok, dia sendiri ngomong kecuali aku mengikuti yang diwahyukan ilayya. Terus dikatakan sini sama Allah, kul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakarun. Ini kan sebagai penutup ayat ini. Katakan, adakah sama yang buta dengan yang melihat? Buta apa? Bukan buta picek matanya, bukan. Ini kalau masalah ini ahlul kitab juga nggak picek matanya itu. Ini buta terhadap ayat-ayatnya. Dia nggak ngelihat ayat, yang dilihatnya kata orang. Makanya apakah sama orang yang buta ayat-ayat Allah ini dengan orang yang melihat ayat-ayat Allah ini? Basir. Nggak sama. Beda. Bukan berarti Allah bertanya, Allah nggak tahu. Ini Allah bertanya, berarti dia udah tahu namanya take question. Pertanyaannya nggak butuh jawaban, penegasan gitu. Ya tentu beda. Beda kan orang yang buta terhadap ayat-ayat Allah tadi itu dengan orang yang melihat. Ya jelas beda. Makanya apa kamu nggak memikirkannya? Apa kamu nggak memikirkannya? Afala tatafakarun kan gitu. Jadi supaya nggak buta itu ya berpikir gitu. Berpikirnya bukan pakai hawa. Kembali lagi berpikirnya pakai bil goib. Makanya lupa saya itu. Apa itu? Ada itu. Wahosyar Rohman bil goib gitu. Wahosyar Rohman bil goib itu harus dengan al goib. Jadi dia itu Hosyar Rohman innama tunjiru manit taba'a zikro. Sesungguhnya apa itu artinya? Innama tunjiru. Sesungguhnya Anda hanyalah mengingatkan orang-orang yang ittaba'a zikro. Al-Quran ini sebagai azikro, orang-orang yang mengikuti azikro. Al-Quran sebagai satu ilmu menyadarkan diri. Ya, mengingatkan itu kepada orang-orang yang mengikuti azikro. Kalau nggak mengikuti azikro, nggak usah diingatkan. Innama tunjiro manit taba azikro. Wahosyar Rohman. Dan dia takut kepada Ar-Rahman, tapi takutnya dengan al-goib gitu. Bil goib. Wahosyar Rohman. Jadi kalau dia nggak ada takutnya dengan Ar-Rahman, kepada Ar-Rahman dengan al-goib, tidak bisa. Al-goib ini apa? Buka surat Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Quran. Jadi Ar-Rahman itu tidak usah diterjemahkan maha pengasih, maha pesetan, segala macam. Jangan terjemahkan. Penjelasannya ayat 2 itu. Ar-Rahman allamal Quran. Itu muta'addi itu. Dia Allah yang mengajarkan Al-Quran. Berarti Al-Quran itu ajaran gitu. Berarti selain Al-Quran bukan ajaran dong. Ya ajaran juga, tapi bukan dari Allah, dari setan. Kan gitu. Dari Allah, dari Ar-Rahman itu adalah Al-Quran. Makanya wahosyar Rahman bil goib. Bil goib, al-goib itu. Al-Quran itu al-goib dia. Kenapa? Wahosyar Rahman bil goib. Ya karena Ar-Rahman alamal Quran. Ya. Nggak ada itu. Nggak ada dibilang Al-Quran wa sunat Rasul. Nggak ada itu. Karena Al-Quran itu sudah mencakup ayat-ayat. Dia menjelaskan ayat-ayat kitab, ayatul kitab, dan menjelaskan ayatin fis samawati wal ard. Ayatan lil alamin. Dia sudah mencakup di situ. Jadi bicara, makanya di dalam surat Ar-Rahman itu kan dia menceritakan tentang al-alamin di situ. Mohon maaf moderator, interupsi sebentar biar supaya masih tetap ingat, sebentar aja. Boleh saya membantah karena salah semua itu. Sebentar Gus, saya tapi beri waktu nanti saya, beri waktu ya. Saya kasih waktu sedikit. Ya nanti biar kesesatan ini tidak merajalela loh. Nah, menurut saya Awi dulu. Closing statement. Pak Agus, bentar Pak Agus. Biar Awi dulu kan. Ini tanya jawab mereka berdua.
Iya. Iya, Betul, iya. betul. Atau saya closing statement habis ini saya mau tidur. Iya, Karena nggak itu apa-apa. tadi sepakatnya gini. Habis ini ya. Lebih baik closing statement dulu karena Ya. biar dilanjutkan. Oke, Ya. closing Dia nanti statement dulu ya. dilanjutkan. Statement dulu. Sabar. Ya, sabar Mohon ya. maaf Pak Agus, mohon maaf sebelum saya lupa karena ini kan panjang lebar tadi membicarakan tentang Rasulullah. Iya. Bang Kuda, Dan- Bang Kuda. Mohon Siap, maaf, siap, tadi kan siap. sudah 2 kali pertanyaan ya. Ini biar diselesaikan dulu Bang Opo. Kan belum selesai Enggak. kan tadi. Enggak Pak, intrusi sebentar aja karena biar tidak bias kemana-mana karena Iya, ada betul, yang betul. dibicarakan yang saya tidak tahu maksudnya yang dimaksud Pak Iya. Opo ini yang dibahas yang mana gitu. Maksud saya begini, kan membicarakan tentang Rasulullah dan Muhammad. Pertanyaan Iya. saya begini, Muhammad yang mana yang sedang dibicarakan oleh Oh, betul itu. Pak Opo ini? Betul. Ya kan? Ini Oke. Muhammad yang mana yang Muhammad yang dibicarakan? mana? Oke, Apa- Muhammad yang mana ya? Ya, apakah Oke. Muhammad yang membicarakan tokoh sendiri atau gimana gitu? Itu yang perlu kita Oke. ketahui karena ada tadi membahas tentang Muhammad dan Oke. kayaknya bias di situ tidak jelas menurut saya Baik. Muhammad yang mana yang dibahas ini. Tapi saya Silakan. minta waktu nanti 1 menit ya. Sabar Bu Aeng, Gus Bu ya. Aeng, Iya, bisa nanti. close. Tapi bagus panjenengan Abah langsung Abawi. Bagus. Ini Silakan. semakin malam Pak malah Aeng, jadi semakin bisa aku close dulu baru pamit. Sudah closing tadi Ibu kayaknya. Oh Sudah ya, oke. closing panjenengan, Bu. Saya yang belum Oke, closing. oke, oke. Iya. ya, Ya. ini memberi kesempatan kepada yang belum closing dulu ya. Iya, saya Mohon. belum closing kok. Gus belum lihat sabar Gus. Gus Romli, Gus. Oke. Ini Ini sudah seperti yang ada kita- disepakati tadi narasumbernya. Nah, Ah. ini Closing partisipan kan. Nah, kemudian narasumber biar pada closing. Nanti habis itu lanjut diskusi, tidak jadi masalah gitu. Oh gitu. Tapi saya akan membantah. Iya, salah enggak, silakan total aja. Sabar, Silakan. Ya. Gus, Sabar, saya jadi mau saya- membantah Gus Romli nih satu. Takut Ya, saya tidak diberi ya. waktu loh. Gus Romli ingat, Siap. wong solonya harus dipakai. Oh Nah, siap, itu mulai tadi bantahan Wong Solo saya. Nah, Iya. Saya mulai tadi Wong Iya. Solo. oke, silakan. Sekali lagi izin moderatornya saya ulangi pertanyaan saya karena tadi kan membahas tentang menyebut Rasulullah dan Muhammad. Bagus Jadi sih Bang Abi, pertanyaan bagus. saya ini, Rasulullah yang dimaksud atau Muhammad yang dimaksud di sini, Muhammad yang dibicarakan ini Muhammad yang mana ini? Saya nangkap. Ya Pak. kan, kita Oke. harus identifikasi ini. Ya. Silakan Iya. moderator, silakan. Saya kembalikan moderator, silakan. Udah. Terima kasih. Dicatat dulu, Pak. Bentar. ini kawan-kawan ini sepertinya menempatkan saya pada posisi sulit ini. Iya nggak apa-apa, tapi jangan ditutup saya sebelum menjawab. Ya, padahal kan seperti diketahui ya teman-teman, kalau saya mengadakan Zoom itu jam 12 harus selesai kan gitu Oh, kan. jangan pakai alasan. Nah, Sabar, jangan. nggak apa-apa Pak. Ini Lanjut udah jam aja, Pak. 1 di sini loh. Ini Bagus saya ini. saya Bagus ini majelis ilmu ini bagi kita ini. Di majelis Saya udah ilmu. tidur. Saya udah tidur kok. Oh iya nggak apa-apa. Ya, artinya begini, apapun yang saya lakukan, apapun keputusan saya itu kan pasti tidak akan bisa memuaskan semuanya. Itu pasti, itu jelas. Iya tapi saya beri waktu loh, saya beri waktu. Itu maka Iya, saya minta Ya, maaf. nanti beri waktu. Kalau Meluruskan saya akan ilmu yang gagal total, ya. Ya, Sabar Gus Romi, sabar. waktu itu banyak. Waktu itu banyak Gus ya. Besok kan masih Ya. ada itu. Oh jangan begitu, sampai dosa besar itu. Itu kan waktunya dikasih buat Oppo menjawab. Ini Iya. Enggak, Bang saya akan Oppo. menjawab gagal total. Closing dulu lah. Maksudnya dengan Closing ini. ayatun muhkamatun di sana. Biar Kan lengkap. nanti saya jawab. Sabar. Oke. Pertanyaan saya tadi ini belum beres. Bang Agus sama Ya, Bang Xiaomi. Ini closingnya 3 orang itu dulu ya, ya. baru nanti Itu- lanjut. Itu selaku narasumber ya. Seperti itu. Oke, kalau misalnya nanti setelah itu ditutup mau lanjut, ya Oh, silakan. jangan. Begini, jangan. Setelah Sebentar. closing statement beliau, saya jangan ditutup. Saya ingin menjawab gagal total Abah silakan. Oppo. Ya. Silahkan Ya, Gus Romi ya. menjawab. Ya, silakan tapi saya tutup gitu loh. Oh jangan, Saya- berarti gak saya fair sampai hari ini. Ini Gus Jangan Romli, begitu lah. Gus Romli, maksudnya ditutup acara nanti lanjutan acara lanjut itu Bukan disepakati begitu. saja. Nanti jawaban saya tidak diikutkan dalam recording Abah Ain kok. Ini kan curang namanya ini. Sabar Gus Romi. Jangan Nah, begitulah. Iya, iya. Ini Gus saya nggak Romi. pakai ono solo kotok kalau begini. Saya pakai Oh, Madura. maksudnya gini, maksudnya Bang Ain, saya tengahi ya. Maksudnya Iya, tetap direkod Bang Ain. Ditutup tapi tetap direkod, nanti recordingnya tetap dikirim ke Bang Romli. Tapi kan Bang Arman tetap merekod juga.
Nanti bisa Enggak. minta sama Pak Terima Ahmad. kasih. Artinya Siap, jawaban saya itu masukkan dalam satu recording. Iya, Ya, maksudnya ya, ya. itu Ya. direkod, tetap rekod Kalau tidak nyambung. dibilangin begini, Ya. besok di recordingnya record kok, jawaban saya saya record nggak kok. ada. Saya Tetap record direkod, kok. tetap direkod. Ini saya record. Bagus. Satu Jadikan paket itu satu loh. rekod. Iya, ya betul. Oke, Ini kan ada Iya. yang rekod. Ah, Yang iya. rekod bukan hanya saya, oke. Iya, Oh, betul, ada betul. Bang Anang rekod. Nah, Oke. ini sesi ini mau saya selesaikan dulu untuk closing Bang Oppo, ya, sama Bang Xiaomi dan Saya juga. ya kan, pelaku narasumber kan udah ada pengumuman tuh narasumbernya gitu. Ya. Jadi kalau misalnya setelah itu nanti Gus Romli mau melanjutkan, ya silahkan gitu, nggak ada yang larang. Tapi begini, tapi jawaban saya masukkan di recordingnya sampean Masuk, baru sampean masuk, tidak curang masuk. itu. Masuk. Ya, Ada. nggak apa-apa. Ada sama enggak. saya, Gus. Ada sama saya juga. Ada sama Oh, Enggak, ada- ya ada kalau sama- dengan panjenengan saya 1000% percaya. Saya takutnya Bang Oppo, Bang Anu ini loh, Bang Ain ini kan sering curang, judulnya Sabar, curang. enggak. Tidak, Jadi saya minta tenang. jawaban saya nanti masukkan. Ya, Gus, bagian integral ya. Gus, Ya, sudah. ingat orang Solo begini, Gus. Iya, kalau saya mau dicurangi saya keluar Iya, iya, Madura betul. apa? Iya. temanya ini adalah Al-Ghaib. Al-Ghaib. Ya. Jadi di tema itu di-cut dulu gitu kan. Nah, Mm-mm. nanti lanjutkan diskusi bisa dibicarakan lagi, diomongkan sama Gus Ain sama Bang Ain ini. Untuk selanjutnya kita kembali ke tema lain tentang hadis dan Quran misalkan gitu loh. Ya Tapi itu katanya- dibuka lagi gitu. Oke, Karena Tema interupsi yang baru Pak akan Pak Agus. dianukan. Sabar Tidak Pak satu Agus. bagian kan? Saya nggak mau Sabar. itu. Sabar Gus Karena- Romli, sabar. Enggak, karena Sabar. ini nanti keluar dari Sabar, tema sabar. Gus. Tema awal Gus Ain kan punya tema. Awalnya Oke, nih Gus, oke, Pak- Gus Romli Pak- belum masuk waktu itu. Bahwa Pak tema Agus, kita Pak Agus, adalah Pak Agus, Al-Ghaib, izinkan. gitu kan. Izinkan saya ambil alih Pak Agus, insya Allah ini kan setelah saya Iya, ambil iya, alih iya. sebentar. Hmm. Jadi begini, sesuai dengan pertanyaan saya tadi, nanti setelah itu pasti saya rasa Pak Ain akan memberikan kesempatan ke Gus Romli untuk Iya. ikut menanggapi insya Allah. Jadi kembali ke pertanyaan saya tadi supaya Pak Oppo juga tidak lupa, karena tadi membahas tentang atiullah, atiur Rasul. Nah ini pertanyaan saya akan mengerucut. Yang dimaksud di sini Rasulullah ini siapa? Dan Muhammad yang Betul, dibicarakan ini Muhammad yang mana ini kan? Ini perlu diidentifikasi. Tapi begini, ya bagus. Ya, terima kasih Daeng Lala. Begini maksud saya. Tadi Aba Oppo menjelaskan ya apa al-hikmah itu dikorelasikan dengan ayatun muhkamatun, itu salah. Itu yang mau saya jawab. Jadi Iya, iya, iya. sebentar. Jawaban saya ini menohok Aba Oppo, jadikan satu bagian dengan pembahasan ini, jangan di Iya, bagian iya, yang iya. lain. Kalau Iya, di iya, bagian yang lain seakan-akan pendapat Bang Oppo yang gagal total itu benar gitu loh. Jadi masukkan insya Allah, jawaban insya saya Allah, di masuk. bagian ini gitu loh. Insya Allah masuk, Oh, Pak. iya, iya. Masuk, Ya masuk. Gus, Jangan Mas, ya. curang yo. Kalau curang saya cari panjenengan di mana-mana ini. Sabar Gus. Ya, Sabar, Mas. ini kalau Pak saya mau Ain, dicurangi saya mesti marah ini. Menjelaskan Pak Ain ayat ketawa dengan itu, Pak salah Ain. total kok mau tidak digabungkan dengan Gak apa-apa, jawabannya. Itu satu namanya pertanyaan dulu dosa biar besar itu. Ya, biar dijawab dulu biar teridentifikasi Muhammad yang dimaksud tadi Ya, ini itu yang bagus dibicarakan itu. oleh Pak Ya, Oppo, ya, ya. Pak Oppo, ya kan? Iya, iya. Karena ini tadi menarik Gus, sudah tapi kan sampai ke saya sana. Silakan sepertinya Pak Oppo. tidak dihargai ini. Karena Kenapa, Pak? closing statement kan harus. Ya. Oh iya harus Ya, karena Pak. dibatasi Panjenengan waktu. Biar saya Iya, iya, closing iya. statement dulu. Pak. Iya, Pak, iya, Pak, iya, Pak, iya. Ya, Silakan gitu. moderator, kembalikan ke moderator dulu. Ah, Alhamdulillah rame Zoom-nya moderator kita ini. Silakan Pak Ain. Bagus. Ini mau Silakan saya Pak Ain. tutup sekarang atau mau closing nih? Closing dulu closing nggak aja. apa-apa, tapi dilanjut nggak usah ditutup dulu. Arti Nah, Ya, bersambung Mas, gitu, Bang Ya. Aida. Saya Maunya takut benar dengan jangan jawaban ditutup. saya. Nah, Iya. Begini ya. Jangan curang begitu lah, Gus. Curangku di mana toh? Ini kan udah kasih Jangan waktu, ditutup. gitu. Jawaban saya jadikan satu bagian gitu aja kok takut. Paling enggak nanti saya di 2 menit kok. gini Gus Romli, Gus Ain, nanti dalam penampilannya itu dibagi menjadi beberapa sesi. Kalau mau diupload gitu kan. Nah, nanti kasih tahu Gus Romli bahwa ini sesi Gus Romli sama ini gitu. Artinya tetap dimunculkan. Enggak apa-apa. Semakin malam ini silakan closing statement yang mau Iya. closing statement. Silakan Pak Oppo kalau mau menjawab pertanyaan saya silakan. Iya, iya, Silakan bagus, moderator. bagus. Kita kembalikan ke moderator dulu. Iya, 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 iya. Terima kasih karena semakin malam ini bikin nggak tidur. Semakin asik Saya ini. semakin ngantuk loh. Enggak, Jujur saya ya. enggak ngantuk ini. Saya enggak Nah, ngantuk. Ya sebenarnya saya suka, bukannya saya ya kalau dituduh curang ya
Gimana nggak ada Iya. maksud dari awal tadi mulai dari jam 8 Gus, bukan Nggak bukan gini. apa-apa, buktikan saja. Ya, artinya begini ya. Ya, Ini ya, ya. nanti closing statement. Ya, closing statement dari 3 orang, Bang Opo, ya, Bang Agus, sama Bang Xiaomi selaku narasumber. Ya. Itu satu. Yang kedua, ya. Yang kedua nanti apabila masih mau dilanjut, silahkan saya rekod. Silahkan saya rekod. Ya. Silahkan saya rekod sampai jam berapapun saya panggil itu nanti laptop. Tapi saya tidak itu sudah di luar ruangan saya. Aslinya sudah di luar kuasa saya. Bagi siapa saja yang mau pergi silakan. Sudah saya tutup kan itu. Oke, itu. Jadi jelas ya, Gus Romli ya. Bukan, saya tidak setuju. Permintaan saya begini. Silakan closing statement yang sudah disepakati dan setelah itu jawaban saja terhadap gagal totalnya Aba Opo jadikan satu bagian. Jangan ditutup dulu. Itu permintaan saya. Baru kalau itu dilakukan oleh panjenengan tidak curang. Kalau dengan cara barusan curang panjenengan ini nanti dipotong-potong. Jadi seakan-akan ya penjelasan Abah Opo itu benar, padahal itu gagal total. Saya mau jawaban saya itu jangan dipisah dengan pernyataan Abah Opo, itu yang saya minta. Kalau sampean memisah, sampean curang itu. Begitu loh. Oke, berarti bisa disepakati enggak tadi yang saya sampaikan? Enggak sepakat. Saya mintanya closing statement disatukan dengan jawaban saya paling 2 menit saya kok. Ya, itu. Mohon diakomodir Pak. Iya diakomodir. Baru sampean tidak curang itu. Ya enggak. Cuma 2 menit kok. Ya silakan. Ini makin lama, ini sudah ada 15 menit kita berdebat begini ini aja. orang berilmu, orang diplomatik, orang ya, Madura juga. Kalau dicurangi begini apa ini? Oke, sabar Gus. Ini kalau 15 menit sudah. Sampai mau menjadi juru dakwanya orang ingkarus sunnah namanya itu. Saya jawab nanti itu. Begitu loh. Nah, Gus, okay. Mohon maaf Gus ya. Ya. Biar saya Pak Agus silakan closing statement dulu Pak Agus. Ya, Pak Agus silakan. Ya. Oke, Pak Agus closing statement dulu. Ini closing statementnya orang ngantuk ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terima kasih sekali kepada Bang Ain yang telah mengajak saya untuk berdialog atau berdiskusi tentang gaib. Jadi sesungguhnya bahwa apa yang apabila seandainya apa yang saya ucapkan, saya sampaikan itu adalah sesuatu yang benar, sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah. Tetapi apabila itu keluar dari mulut saya itu sesuatu yang salah, sesungguhnya itu kesalahan dari pribadi saya, sumbernya dari pribadi saya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kemudian bahwasanya tentang hal gaib tadi itu saya closing ya, itu bahwa gaib ini adalah sifat dari Allah. Itu ini bukan gaib sifat dari Allah. Sifat dari Allah itu ilmunya itu tak terhingga, sehingga meliputi hal yang gaib dan yang nyata. Nah, hal yang gaib ini tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa ada yang bersifat mutlak. Gaib itu ada yang mutlak, ada yang nisbi, dan ada gaibul gaib. Nah, Allah sendiri adalah gaibul gaib, dan kemudian yang mutlak itu adalah diketahui oleh orang lain, diketahui oleh makhluk lainnya, tetapi oleh manusia tidak diketahui. Seperti neraka, surga, ya. Jadi para malaikat itu penjaga-penjaganya ada, tetapi itu tidak diketahui untuk saat ini, untuk saat di dunia ini bersifat gaib bagi manusia. Nah, hal yang nisbi inilah yang sudah bahwa itu memancing ilmu pengetahuan atau sebagai trigger manusia untuk menyelidikinya. Akan tetapi tidak mencapai batas yang tak terhingga pada kadar-kadar tertentu. Misalkan tentang isi lautan. Kalau isi lautan secara keseluruhan, maka itu Allah yang tahu. Tetapi pada bagian-bagian tertentu, manusia yang tadinya belum tahu boleh menyelidikinya, tapi itu sebatas kemampuan manusia. Ya, karena memang itu ilmu Allah itu, ilmu manusia itu bagaikan setetes air di lautan bila dibandingkan dengan
ilmu Allah. Ya, nah, demikian juga tentang bagaimana sholat, misalkan bagaimana Allah perintahkan wa aqimis sholat, misalkan. Lalu sholat ini kan sesuatu yang kita tidak tahu seperti apa. Jadi kalau kita memikirkannya dengan asumsi, walaupun bilang oh ini begini, akhirnya kita meniadakan. Sementara di satu sisi kita mempercayai ilmu pengetahuan yang di luar Al-Quran, seperti teori, misalkan teorinya Einstein, teorinya apalagi yang teori-teori yang lain-lain gitu ya, teori kedokteran apa segala macam ya, itu kita percaya. Tetapi ketika ilmu tentang sholat tidak kita percaya hanya karena bersumber dari, dikatakan sumbernya bukan dari Al-Quran. Ya, ini sebuah, menurut saya itu sebuah pemikiran yang dangkal ya, karena jelas apapun yang kita ungkap di sini, siapapun, misal Pak Opo misalkan, itu pasti ada gurunya, ada guru, dan gurunya ada gurunya. Mungkin yang pahamnya seperti Pak Opo ini ada di tahun abad ke-10 itu ada, ya, abad ke-10. Tentu itu bukan pemikiran yang sesuatu yang tiba-tiba saat ini Pak Opo sampaikan itu. Nah, demikian juga misalkan sholat. Sholat ini kalau kita bicara sholat di Madinah, ya, Rasulullah itu dulu tinggal di Madinah. Ya, kemudian bagaimana sholatnya Rasulullah dilihat oleh orang Madinah saat itu. Kemudian dilanjutkan lagi oleh orang Madinah saat itu. Nah, ketika sholat ini diajarkan keluar daerah lain, karena tidak mungkin dengan mulut, lisan, sehingga orang-orang Madinah yang menyebar, ini yang menyebar ke sana kemari, kemudian menuliskannya. Inilah ini karena tidak mungkin ingatan turun temurun itu akan utuh gitu ya, akan utuh, sehingga perlu kadang dituliskan ya. Jadi Rasulullah itu sholat dilihat oleh sahabatnya, sahabat sholat dilihat oleh sahabatnya, berikutnya lagi sahabatnya sholat lagi dilihat oleh sahabatnya. Jadi itulah turun temurun. Tapi karena sudah menyebar, bukan hanya muter-muter di Madinah saja, harus orang Indonesia, maka perlu dituliskan. Nah, kira-kira itulah namanya kemudian disebut hadis ya, kira-kira. Nah, demikian juga kalau kita bicara bahwa apa yang Al-Quran yang kita baca sekarang ini adalah Al-Quran yang persis dengan Rasulullah dapatkan, maka yang kita baca ini saat ini, kita mengenal ada Al-Baqarah ayat 9. Apakah Rasulullah itu ada Al-Baqarah ayat 9? Ada Al-Baqarah ayat 150 misalkan. Apakah ada Rasulullah surat Al-Imran ayat sekian, apakah itu yang Rasulullah dapatkan demikian juga? Nah, terus siapa yang melakukan itu? Ya kan? Ya, para sahabat melakukannya. Nah, itu tercatat itulah yang kemudian munculnya dari sebuah hadis, gitu kan? Nah, jadi kalau menafikan semua itu, justru kita itu ahistoris dan anti ilmu pengetahuan. Karena ilmu hadis itu juga ketika disaring oleh para sahabat, oleh para ahli hadis, Bukhari, Muslim, itu menggunakan ilmu juga, satu metode itu. Karena ilmu tanpa metode ilmiah maka bukan ilmu ya. Pembuktian itu mesti ada metodenya, dari mulai hipotesis ya. Ya, hipotesisnya apa? Hipotesis pertama misalkan ketika Bukhari, Muslim, hipotesis pertama adalah mana yang asli, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak gitu. Maka dengan satu metode ilmiah hadis itu disaring kembali. Oh, ini yang sahih, ini yang mutawatir, ini yang palsu, ini yang. Nah, jadi kalau kita hanya menyandarkan pada apa yang kita pegang saat ini, misalkan Al-Quran benar, bahwa Al-Quran 1000% saya katakan benar, 1000% saya katakan benar. Akan tetapi tetap kembali bahwa di dalam
Kenapa tiba-tiba ada kitab Asbabun Nuzul? Itu dikarenakan di dalam proses perjalanannya orang yang membaca Al-Quran ini terjadi perdebatan. Oh, ini hukumnya begini, hukumnya begini. Kalau begitu, ayo kita kembali cari Asbabun Nuzulnya. Sebenarnya hukum ini tentang apa, gitu kan? Saya tidak bisa panjang lebar lagi. Itu pun kemudian digali dari hadis, ya. Jadi kalau memang justru ketika kita hanya membahas Al-Quran bahasanya seperti itu saja, itu nanti semakin sempit wawasan kita sempit. Ya, itu mungkin itu penutup dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini selanjutnya nyimak. Saya ke Gus Romli 2 menit, silakan Gus Romli. Oh, apa Sekarang bukan saya pertanyaan? sekarang. Bukan. Saya. 2 menit. Saya ya. Ya, 2 menit Gus, silakan. Ya, terima kasih. Ya, bagus kalau begini sampean ini jujur ini. Silakan. Saya sebelum mengomentari ya pendapat Aba Upo yang tadi gagal total ya. Saya ingin bertanya dulu terhadap Aba Upo juga Gus Ain dan kawan-kawan. Sebutkan kalimat syahadatain panjenengan. Itu pertama. Terus kedua, sebutkan Bang Yuda tolong di-mute dulu, Bang Yuda Tawakal. Kenapa, Bang? Kenapa, Bang? Ada yang noise, tolong di-mute dulu moderator Bang Yuda Tawakal kayak noise. Sudah. Silakan 2 menit. Gak noise ya, gak noise ini. Gak noise, enggak? Enggak. Jadi begini, sebelum saya menanggapi Aba Upo yang tidak nyambung tadi, ya, saya bertanya, Aba Upo, Gus Ain dan kawan-kawan di sini, kalau panjenengan tidak saya tuduh sebagai ingkarus sunnah, coba lantunkan nanti kalimat syahadatain panjenengan. Yang kedua, siapakah yang dimaksud dengan Muhammadur Rasulullah dan makana Muhammadun wa makana ya. Wa makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum itu. Dan banyak ayat tentang Muhammad itu. Siapa yang dimaksud? Yang ketiga, kalau sampean naik haji di bulan apa dan berpakaian ihram atau tidak? Selanjutnya, kalau sampean berpuasa Ramadan harus melihat hilal. Apa terhadap orang yang melihat hilal saja? Selanjutnya, kalau keluarga panjenengan wafat, apakah digeletakkan begitu saja, tidak dimandikan, tidak disolati, dan tidak dikuburkan? Selanjutnya, kalau mengubur mayat keluarga panjenengan, menghadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Dan yang terakhir, apakah baginda Nabi berhak ya menafsirkan, mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran? Jawab semua pertanyaan ini dengan dalil, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya katakan kepada Aba Upo, jangan mentafsirkan ayat dengan ayat menurut pendapat Aba Upo sendiri. Itu hadisnya jelas, ya. Hadisnya jelas. Man ta'allama al-Qur'an bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu finnar atau kama qala. Jadi begini. Tadi Aba Upo dengan secara kalau menurut saya serta-merta dan tanpa ilmu mengkorelasikan Ali Imran ya ayat 164 frase al-hikmah di sana digandengkan dengan tanpa ilmu, yaitu Ali Imran ayat 7 tentang apa? Ayatun muhkamatun. Itu tidak ada hubungannya. Apalagi dengan frase apa tadi itu? Al-Hakim apa-apa, itu sangat jauh berdasarkan prinsip ilmu, prinsip tafsir bil ma'thur, apalagi tafsir bil ra'yih. Jadi sekali lagi semua pertanyaan ini dijawab dengan dalil. Kalau memang panjenengan tidak bisa menjawab dengan dalil, jangan tuduh
jangan salahkan saya bahwa panjenengan itu paham ingkarus sunnah. Buktikan. Tolong ini jadikan satu dengan segala ini recording ini. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Tolong buktikan tuduhan saya ini tidak benar. Terima kasih dengan dalil. Oke. Udah ya Gus ya. Ini saya udah ngantuk. Oke, terima kasih. Ngantuk saya sebelum mendengar jawabannya. Ya, saya udah ngantuk saya. Oh iya, enggak apa-apa. Nanti bisa dilanjut lain waktu. Intinya saya sudah ngasih kesempatan ya Gus ya buat ya, yang lain. Apa-apa. Ini masih ada Bang Xiaomi ini yang belum closing. Atau mau Bang Opo dulu menjawab? Atau Bang Xiaomi dulu, silahkan. Setelah itu lanjut besok lagi lah. Ya, Bang Opo aja silakan. Bang Opo, kemudian Bang Xiaomi ya. Kemudian saya tutup ya. Besok lagi ya. Oke, terima kasih. Silakan. Halo. Ya, silakan Bang Opo. Itu tadi saya tertarik dengan pertanyaan penunggang kuda itu. Muhammad yang mana katanya? Masih ada dia? Iya, masih Bang. Muhammad yang mana kan? Ya, jadi silakan. Bicara Muhammad itu bukan bicara Muhammad Jokowi, Muhammad Faisal, Muhammad Uduk-Uduk, Muhammad bin Abdullah, bukan itu. Jadi tidak ada dalam Al-Quran itu bicara Muhammad bin Abdullah, tidak dibicarakan itu. Persoalan dia wawajadaka dolan gitu. Ketika dia dolan itu tidak begitu penting gitu. Yang penting itu adalah wama Muhammadun ila Rasul. Jadi bicara itu pertanyaan saya. Muhammad Rasul itu yang mana? Itu pertanyaan jadi, saya kan. Muhammad itu bicara Rasul. Nah, terus Allah mengatakan, qad khalat min qablihi rusul. Sungguh telah berlalu sebelumnya. Apa yang telah berlalu? Ya rasul-rasul. Apanya yang berlalu? Nah, yang berlalu sebelumnya ini adalah bicara ya kaitkan dengan surat Al-Isra itu. Allah telah memperjalankan. Ya perjalanan rasul telah berlalu. Di dalam apa? Ya di dalam praktek pengabdiannya seperti apa itu. Maka Allah bertanya, apa imata au kutila inqalabtum ala aqabikum. Allah bertanya itu bukan berarti nggak tahu, mempertanyakan beda dengan bertanya. Jadi mempertanyakan, apakah jika Muhammad mati atau terbunuh, kalian akan berbalik, kamu akan berbalik ke belakang. Yang pernah membuat kalian itu jahiliyah kan gitu. Yang jadi persoalan, apakah yang Allah pertanyakan ini karena dia nggak tahu? Tahu, karena setiap para rasul itu mati, ya kan? Kenyataannya adalah berbalik. Oleh karena itu diutus lagi rasul, mati berbalik lagi, diutus lagi. Jadi pengutusan rasul ini ketika mati orang tuh berbalik gitu. Kenapa berbalik ke belakang? Jahiliyah lagi. Ya itu tadi. Kan gitu. Panjang ceritanya kalau itu kan. Yang jelas itu fakta gitu. Pertanyaan Allah ini karena dia melihat bahwa qad khalat min qablihi rusul telah berlalu. Berdasarkan data di lapangan itu dieksperimenkannya sudah berlalu ya, dan kenyataannya jadi Muhammad ini orang atau bukan ini Pak menurut Pak Opo ini Muhammad dan Rasul ini orang atau bukan ini ya bicara Rasul itu harus dikaitkan dengan surat yang berkaitan dengan Rasul laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi kalau bicara Rasulillah itu bicara uswatun hasanah, bukan bicara sunnah Rasul. Berarti bukan orang. Muhammad yang dimaksud di sini Muhammad dan Rasul ini orang atau sifat jangan tanya saya, ini jawabannya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya kalau nggak ngerti ini macam mana saya mau ngomong? Kan ini jawaban. Sungguh laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini jawabannya. Jadi nggak ada laqad kana lakum fi Rasulillah sunnatul Rasul, nggak ada. Hadis perawi nggak ada. Yang ada laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullah. Untuk siapa yang mengharapkan rahmat Allah kan gitu. Wal yauma akhir wa zakarallah katsira. Jadi bagi yang mau menyadarkan diri dengan ajaran Allah sebanyak-banyaknya, bagi yang mengharapkan ajaran Allah ismullah. Iya Pak, paham. Maka, maksudnya orang ini yang mana orang yang dimaksud itu loh Pak. Bagus, kejar itu.
Bang penunggang kuda, biar diselesaikan dulu jawabannya, Bang. Udah dibilang, bicara Rasulullah itu bicara uswatun hasanah, bukan orang-orang. Uswatun hasanah itu, uswatun hasanah itu apa artinya? Silakan. Nah, maka uswatun hasanah itu kaitkan dengan coba buka di surat ini, Al-Maidah ayat 26. Oke, Al-Maidah 26. Coba dibuka dulu. Al-Maidah 26. Saya sudah buka. Apa perlu saya share screen? Ada satu fala fa innaha itu ya. Fala fa innaha udah di screen. Saya screen dulu ya. Sebentar, saya share screen dulu. Al-Maidah ayat 26. Bisa di share screen kan moderator aja, ini kita nggak bisa share screen kayaknya. Oh, bisa. Oke, saya share screen dulu. Ya, silakan. Itu. Di dalam surat Al-Maidah itu ada yang satu akar kata dengan uswah. Tetapi di sini yang dilarang. Fala taksa ala qaumil fasikin. Taksa ini yaitu kata kerja beruswah. Jadi jangan beruswah. Fala taksa. Taksa. Nah, ini taksa ini satu akar kata alif sin waw dengan uswah. Itu uswah itu kan kata bendanya kan, kata kerjanya taksa. Jadi dilarang fala taksa alal qaumil fasikin gitu. Jadi jangan kalian beruswah terhadap kaum fasik. Nah, kalau ini dilarang, yang benar tuh gimana? Yang benar itu berarti uswatun hasanah. Buka ayat selanjutnya. Ini kan ayatin bainatin. Apa ayat selanjutnya? Ayat selanjutnya Al-Ahzab 40. Jangan kemana-mana. Ayat selanjutnya ini. Ayat selanjutnya, itu. Ayat 27. Watlu alaihim naba abna. Jadi di perintah Allah, ketika perintah Allah ini dilaksanakan, maka pelaksanaan perintah Allah ini sama dengan uswatun hasanah. Dan uswatun hasanah. Ini pertanyaan identifikasi kayaknya nih Pak Opo. Nggak nyambung ini. Pertanyaan identifikasi. Dengar, enggak, kalian bertanya dengar aja, enggak usah banyak komentar. Karena jawaban sampean nggak nyambung, Bang. Iya, diam aja mulutmu. Kalau kamu ngomong aja biar aku keluar. Kalau orang ngomong diam aja mulut kalian. Aku dari tadi diam aja. Kok kasar begini orang ini? Iya, mulut kalian diam aja. Kok kasar begini sampai